Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan uh, membahas sama-sama belajar mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi di sini mungkin kalian pernah mengamati bagian-bagian dari tumbuhan ya, ketika mungkin lagi ada di luar atau di sebelahnya ada tumbuhan gitu. Kenapa kok tumbuhan ada akar, batang, daun, dan bunga, terus ada bijinya, bahkan ada buahnya gitu. Nah kemudian dari mana biji berasal gitu kan. Terus apa sih fungsi akar gitu? Kenapa kok akar ada di bawah gitu ya? Nah, jadi di sini nanti kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan beserta jaringan-jaringannya, serta uh, teknologi apa saja yang terinspirasi dari bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Sebelumnya kita harus wajib bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena kita udah hidup atau lahir di negara Indonesia yang kekayaan sumber daya alamnya itu sangat melimpah banget, terus subur, dan juga kita bisa menemukan banyak jenis tumbuhan, baik tumbuhan maupun hewan gitu ya. Nah, apa sih fungsinya dari tumbuhan itu? Nah, jadi tumbuhan ini kan kalau pada pagi siang hari dia akan mengeluarkan oksigen. Oksigen untuk apa? Untuk kita sebagai manusia bernafas gitu. Nah, selain itu, selain menyimpan oksigen, dia juga eh, ada mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh manusia gitu. Kemudian ini, jadi di sini mungkin kalian sudah tahu semua bahwa di sini merupakan tanaman padi atau nama ilmiahnya adalah Oryza sativa. Nah, jadi eh, sudah setiap hari kita eh, mengkonsumsi tanaman padi untuk dijadikan nasi gitu ya. Jadi tanaman padi ini kan menghasilkan beras yang nantinya akan eh, menghasilkan menjadikan nasi, yang mana nasi di sini sebagai sumber karbohidrat kita. Kadang-kadang kalau misalnya makan tanpa nasi itu kayak masih belum makan gitu ya. Nah, gimana sih caranya padi bisa menghasilkan beras gitu? Pak, di apa? Di mana proses tersebut berlangsung, terus bagian apa atau bagian tumbuhan yang mana yang berperan dalam proses tersebut. Nah, jadi struktur tubuh tumbuhan ini banyak menginspirasi manusia untuk mengembangkan suatu teknologi tertentu yang bisa memiliki manfaat untuk manusia. Contohnya pada daun, di mana kita tahu daun ini kan strukturnya lebar, tipis, dan juga di dalamnya itu ada proses fotosintesis. Nah, dalam proses fotosintesis ini, energi cahaya, contohnya cahaya matahari ini nantinya akan ditangkap oleh pigmen hijau dalam daun, kemudian diubah menjadi energi kimia. Nah, energi kimia selanjutnya nantinya akan disimpan untuk proses pengubahan karbon dioksida menjadi glukosa. Nah, jadi dari proses ini, dari proses daun menangkap cahaya matahari ini membuat manusia terinspirasi untuk membuat sebuah sel surya, pembangkit listrik tenaga matahari, seperti itu. Kita lanjut ke struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari kelompok tumbuhan ya. Jadi ada kelompok tumbuhan tidak berpembuluh, Talopita, ada juga tumbuhan berpembuluh. Kemudian tumbuhan tidak berpuluh meliputi apa saja? Ada tumbuhan lumut atau Bryophyta. Sedangkan tumbuhan berpembuluh itu terdiri dari tumbuhan paku dan juga tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, tumbuhan berbiji ini dibedakan lagi menjadi biji terbuka dan biji tertutup, Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, jadi di sini kita akan membahas lebih rinci bagian tumbuhan berbiji terbuka dan juga berbiji tertutup. Nah, jadi tubuh-tubuhan yang berpembuluh ini terdiri dari beberapa organ. Nah, jadi organ dalam tumbuhan berpembuluh ini bisa dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan juga ada organ generatif. Apa itu organ vegetatif? Jadi organ vegetatif ini merupakan organ yang berfungsi untuk
mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Contohnya dalam penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Jadi ada apa saja organ vegetatif tumbuhan? Ada akar, batang, dan juga daun. Sedangkan generatif itu kayak gen untuk keturunan gitu ya, untuk menghasilkan keturunan atau ini perkembangbiakan. Jadi organ generatif ini dia ada kaitannya dengan proses perkembangbiakan baik secara generatif maupun atau ini ya perkawinan. Nah, jadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, organ generatifnya itu terdiri atas bunga, buah, dan biji. Nah, kemudian kita langsung ke akar. Akar ini kan letaknya ada di bawah tanah, ciri-cirinya tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warnanya tidak hijau, dan memiliki bentuk runcing. Ini ya, ada ciri-ciri dari akar. Nah, jadi di sini ada dua jenis sistem perakaran, ada serabut, jadi bentuknya ada serabut, ada yang tunggang. Nah, contohnya pada tumbuhan monokotil, pada padi, jagung, dan juga rumput, jenis akarnya itu akar serabut. Nah, sebaliknya pada tumbuhan dikotil, contohnya kacang tanah dan juga mangga, dia tuh sistem perakarannya adalah akar tunggang. Nah, apa saja fungsi dari akar? Pertama, menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah menuju bagian batang, kemudian ke daun, memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyimpan cadangan makanan, contohnya pada singkong, menyerap air dan mineral gitu. Yang ini ya. Ada juga yang menyerap oksigen untuk bernafas, contohnya pada tumbuhan bakau. Jadi banyak sekali tergantung jenis dari tumbuhan tersebut. Nah, ini contohnya bakau. Kalau pada wortel, dia fungsinya menyimpan cadangan makanan. Kemudian, kalau pada wortel dan lobak ini kan akarnya tunggang, dia menyimpan cadangan makanan yang mana cadangan makanan ini akan digunakan tumbuhan tersebut dalam perbungaan dan juga pembentukan buah. Oleh sebab itu, wortel dan lobak ini akan dipanen sebelum perbungaan. Kemudian, sebenarnya akar ini ada macam-macamnya ya. Jadi selain akar serabut dan akar tunggang, akar ini bisa mengalami perubahan bentuk sesuai fungsinya. Ada akar banir, akar tunjang, akar udara, akar pengisap. Kalau akar udara ini contohnya anggrek, pada tanaman anggrek. Ada akar pengisap, ada akar pembelit, ada juga akar lutut, ada umbi akar, ada duri akar. Nah, ini kalian bisa cari di internet. Kemudian langsung ke batang. Nah, ciri-cirinya dia berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan juga bunga. Umumnya dia berbentuknya bulat seperti silinder. Kemudian dia memiliki ruas-ruas atau nama lainnya internodus. Kemudian ruas-ruas tersebut dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Nah, jadi pada nodus ini itu merupakan tempat melekatnya daun dan juga tunas. Nah, fungsinya batang itu ada banyak macamnya. Pertama, menyokong berdirinya tumbuhan, tempat melekatnya daun, bunga, buah, dan tunas, alat transportasi dari akar ke daun, menyimpan cadangan makanan juga, contohnya pada tebu dan juga sagu. Kemudian ada beberapa batang yang berklorofil, contohnya pada batang kaktus. Ya, fungsi dari batang. Nah, di sini juga ada perbedaan struktur batang tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Kalau tumbuhan monokotil,
dia itu memiliki ruas-ruas batang terlihat jelas, kalau misalnya yang dikotil dia itu tidak terlihat jelas. Contohnya kalau monokotil bambu, kalau dikotil serikaya. Jadi ruas-ruas batangnya itu jelas gitu ya. Kemudian ini sudah ya. Ini. Jadi mana sih? Ini ada ruas itu dari sini-sini, buku-buku itu apa? Straight-straightnya gitu. Ini contohnya beberapa tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan itu pada tebu, kentang, dan juga rimpang kunyit. Kemudian lanjut ke struktur dan fungsi daun. Jadi kita tahu bahwa daun ini merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, terus kemudian bentuknya tipis lebar, banyak mengandung zat warna hijau atau nama lainnya klorofil gitu ya. Kemudian beberapa fungsi daun, alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang CO2, yang mana CO2 ini nantinya akan digunakan sebagai bahan baku untuk fotosintesis, mengatur penguapan air, dan pernafasan respirasi pada tumbuhan. Nah, tadi kan pada batang dan juga akar tumbuhan monokotil dan dikotil berbeda. Nah, sama halnya dengan daun. Jadi daun itu juga untuk tumbuhan monokotil dan dikotil itu ukurannya berbeda, yaitu pada peruratan daun gitu ya. Nah, jadi kalau daun monokotil dia itu peruratan daunnya dia sejajar, kalau yang dikotil dia peruratan daunnya menjala. Jadi ini contoh ini pepaya yang menjala, ini yang dikotil, yang A, peruratan sejajar yang monokotil, yang apa, yang jagung. Nah, kemudian pada kemudian selain itu pertulangan daun juga. Nah, kalau pertulangan daun ada yang menjari, menyirip, dan ada yang sejajar. Kalau pertulangan daun yang menjari dan menyirip itu ada pada tumbuhan dikotil, sedangkan kalau yang sejajar ada pada tumbuhan monokotil gitu. Kemudian daun ini sebenarnya terdiri dari beberapa bagian, ada helaian daun atau lamina, tangkai daun, petiola, dan juga pelepah daun atau vagina. Nah, jadi kalau misalnya daun yang memiliki bagian-bagian ini, 3 bagian ini dia tuh termasuk bagian daun lengkap. Nah, tapi kalau misalnya ada satu saja yang tidak ada, maka daun tersebut disebut sebagai daun tidak lengkap. Nah, ternyata sebagian besar tumbuhan mereka itu memiliki daun yang tidak lengkap, artinya dia hanya memiliki satu atau dua bagian daun saja. Kemudian ini pada proses fotosintesis. Jadi pada saat proses fotosintesis ini dibutuhkan sesuatu energi, yang mana energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun atau klorofil, kemudian gas CO2 dan H2O, dia digunakan sebagai air yang dibantu oleh cahaya dan juga klorofil yang nantinya akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen, yang mana oksigennya nanti ini dikeluarkan dan dihirup untuk manusia gitu. Nah, jadi glukosa ini selanjutnya akan disusun menjadi zat mati atau amilum. Kemudian amilum tersebut akan disimpan dalam akar, batang, dan juga buah. Nah, jadi ini ada beberapa percobaan yang bisa membuktikan bahwa fotosintesis ini terjadi dalam daun dan juga menghasilkan amilum. Jadi caranya ini daunnya direbus pakai alkohol, kemudian ada yang awalnya itu ditutupi dulu salah satu daunnya seperti ini pakai aluminium foil gitu, habis itu direbus pakai air mendidih, habis itu klorofilnya itu kemudian dilarutkan pada alkohol. Kemudian yang bagian D ini daun yang sudah ditetesi larutan iodium. Jadi ini ya.
ada beberapa tahapannya. Nah ini, fungsi dari pencelupan ke dalam alkohol tujuannya untuk melarutkan klorofil sehingga daunnya nantinya warnanya akan pucat. Kemudian ada batang kaktus. Oke, selanjutnya adalah struktur dan fungsi bunga. Jadi mungkin di sini khususnya cewek-cewek gitu ya pernah atau bahkan suka sama bunga. Jadi bunga ini di awal dia itu merupakan alat reproduksi generatif. Ciri-cirinya dia warnanya menarik, kemudian tujuan warnanya menarik itu karena supaya bisa menarik serangga atau hewan lain yang mana nantinya akan membantu dalam proses penyerbukan. Kemudian terdapat beberapa bagian-bagian bunga, yaitu perhiasan bunga dan juga alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga terdiri dari tangkai, kelopak, mahkota, sedangkan kalau alat reproduksinya berupa benang sari dan juga putik. Jadi kalau benang sari dia alat kelamin jantan, kalau putik alat kelamin betina. Nah, kalau bunga-bunganya bisa semuanya punya bagian-bagian tersebut, dia dikatakan sebagai bunga lengkap. Tapi kalau misalnya dia tidak memiliki salah satu saja, dia disebut sebagai bunga tidak lengkap. Nah, ini berikut bagian-bagiannya. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Jadi alat reproduksinya itu ada dalam satu bunga. Nah, kalau dia punya benang sari dan putik dalam satu bunga, dia disebut sebagai bunga sempurna. Tapi kalau misalnya ada bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga atau benang sari saja atau putik saja, maka dia disebut sebagai bunga tidak sempurna. Jadi kalau misalnya di daun itu ada daun lengkap dan tidak lengkap bagian-bagiannya, kalau bunga ada bunga sempurna dan juga bunga tidak sempurna. Nah, perbedaan antara bunga pada tumbuhan monokotil dan dikotil bisa kita lihat pada jumlah bagian-bagian bunga. Nah, kalau monokotil ini biasanya punya bagian-bagian seperti daun, kelopak, mahkota, dan benang sarinya yang memiliki kelipatan 3. Jadi misalnya 3, 6, dan seterusnya, 9 gitu. Nah, tapi kalau misalnya tumbuhan dikotil, dia punya bagian-bagian bunga tersebut biasanya kelipatannya 4 atau 5. Kemudian pada struktur dan fungsi buah dan biji. Jadi mungkin di sini kalian, apalagi kemarin pernah musim buah mangga gitu kan ya. Nah, jadi ketika kita memakan buah mangga atau buah yang lain, kita akan menemukan biji di dalamnya. Nah, jadi kira-kira buah dan biji itu berasalnya dari mana gitu. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan bagian-bagian bunga. Nah, salah satunya pada putik atau nama lainnya pistilum. Jadi putik ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium, bagian sini. Bagian memanjang disebut sebagai tangkai putik, dan yang terakhir ada kepala putik atau stigma. Nah, di dalam bakal buah ini itu ada di dalam bakal buah pada putik ini dia itu ada 1 atau lebih bakal biji atau ovul. Nah, nantinya lama-kelamaan bakal buah ini akan berkembang menjadi buah. Nah, sedangkan bakal biji ini nantinya akan berkembang menjadi biji. Oke, itu untuk yang bagian-bagian tumbuhan. Kemudian struktur fungsi dan tumbuhannya kita lanjutkan ke video selanjutnya.